Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Azhar Fikar Syafin dari Islamiyah Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Syarani. Uwais Syarani adalah seorang fakir. Dia tinggal bersama ibunya. Ibunya sudah tua dan apalagi sudah renta, matanya sudah buta dan kakinya pun sudah lumpuh. Kebayang nggak teman-teman? Uwais pun juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Setiap malam dia juga bersenantiasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah dan selalu berpuasa, teman-teman. Uwais adalah seorang anak soleh yang taat kepada ibunya dan taat kepada ibadahnya. Uwais dimuliakan oleh Allah dan Uwais masuk Islam dan ibunya dan Uwais pun masuk Islam karena ajakan Nabi Muhammad. Suatu ketika Uwais pun mendengar bahwa tetangganya dari Madinah. Hati Uwais pun merasa sedih karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Terdengarlah dari Uwais, Rasulullah pun berperang dan dia cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya. Uwais pun langsung segera mengambil batu dan mencopotkan giginya dengan batu. Suatu ketika Uwais pengen banget bertemu dengan Rasulullah, tapi Uwais pun mengingat-ingat cara bertemu dengan Rasulullah karena ibunya sudah tua apalagi buta. Mau ditinggalkan gimana? Gelisah hati Uwais hari demi hari. Dan saat itu pun Uwais pun mengeluarkan isi hatinya kepada ibunya. Wahai ibu, bolehkah aku bertemu dengan Rasulullah? Ibunya pun menjawab, boleh anakku, hendaklah engkau bertemu dengan Rasulullah. Kalau sudah bertemu, hendaklah engkau pulang. Hati Uwais pun sangat senang. Dan Uwais pun juga tidak lupa untuk menyiapkan kebutuhan ibunya. Dan meminta kepada tetangganya untuk menemani ibunya sampai Uwais pulang. Menempuh perjalanan yang sangat tak jauh, Uwais pun sampailah ke Madinah dan mencari rumah Rasulullah. Dan Uwais pun ketemu dengan rumah Rasulullah, mengetuk pintu Rasulullah. Tok tok tok, assalamualaikum. Dan Siti Aisyah pun menjawab, waalaikumsalam. Disitulah Uwais pun menanyakan, adakah Rasulullah di rumah? Siti Aisyah pun menjawab, tidak ada, Rasulullah sedang berada di medan perang. Uwais pun menunggu cukup lama sampai berjam-jam. Tapi Uwais pun teringat kata-kata ibunya. Uwais pun berpamitan pulang. Sampailah Nabi Muhammad dari perangnya
Nabi Muhammad pun pulang dan mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Siti Aisyah pun membukakan pintunya. Krek, waalaikumsalam. Istri Rasulullah pun berbicara kepada Rasulullah dan berkata bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, siapakah bertamu itu? Siti Aisyah pun menjawab, dia Uwais Al-Qarni. Rasulullah pun menjawab, si Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Semua orang pun kaget. Dan sampailah Uwais ke rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum, aku pulang ibu. Dan Uwais pun menemui ibunya. Ibunya pun berkata pada Uwais, wahai anakku, bolehkah aku naik haji? Uwais pun menjawab kata-kata ibunya, boleh wahai ibu. Tapi Uwais pun gelisah dan Uwais pun sangat kebingungan, dan Uwais pun mempunyai ide untuk membeli satu lembu. Lembu itu pun dirumahkan di atas bukit, dan bolak-baliklah Uwais menggendong lembu itu sampai ke bawah bukit, ke atas bukit, bolak-baliklah menggendong lembu itu. Dan sampai 8 bulan lembu itu pun mencapai berat 100 kilogram. Otot-otot Uwais pun dah kuat untuk menggendong ibunya. Ibunya pun digendong. Dan mereka pun menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sampailah mereka ke Madinah saat musim haji. Ibunya dan Uwais pun tidak luka wukuf dan Arafah. Masih digendonglah ibu Uwais. Dan Uwais pun berdoa, wah ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ibunya pun menumpahkan air mata. Dan sebelum wafatnya Nabi Muhammad pun bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pun bersabda kepada dua sahabat itu dan berkata, wahai sahabatku, temuilah Uwais Al-Qarni dan memintalah doa padanya. Sampailah wafat Rasulullah. Mereka berdua pun teringat kata-kata Rasulullah dan segeralah mencari Uwais. Mereka pun melihat rombongan yang dari zaman, dan mereka pun bertanya, hei rombong-rombong, adakah Uwais di situ? Rombong-rombong itu pun menjawab, sedang ada di perbatasan kota menjaga unta-unta kami. Mereka berdua pun bergegas ke sana. Sampailah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib di sana. Sampainya di sana, mereka pun mengucapkan salam. Tapi mengucapkan salam dan melihat bahwa Uwais Al-Qarni sedang salat. Mereka pun menunggu Uwais. Setelah salat pun
salat pun berakhir. Mereka pun mengucapkan salam dan berjabatan tangan. Saat berjabatan itu, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib membalik tangan Uwais dan melihat bahwa ada tanda putih di tangannya, belang. Mereka teringat dari sabda Rasulullah bahwa ada belang di tubuh Uwais. Mukanya Uwais sangat bercahaya. Karena desakan mereka berdua, mereka pun berdoa dan mengangkat tangannya dan beristighfar dan berdoa kepada Allah. Hambamu ini yang fakir ini semoga tidak diketahui orang-orang selanjutnya lagi. Orang-orang ini saja yang mengetahui kalau hamba ini fakir. Dan Umar bin Khattab pun mempunyai ide dan mau menyumbangkan uang negara untuk kebutuhan Uwais. Tapi Uwais pun menolak, tidak mau. Ya, demikianlah kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.